Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Apriliani Bahroni, NIM saya F1201271271004. Saya dari jurusan D3 Perpustakaan. Nah, kali ini saya akan melaksanakan UAS pada mata kuliah Otomasi Perpustakaan, di mana saya akan menjawab soal yang nomor 1, yaitu buatlah rekaman video yang menjelaskan bagaimana penggunaan fitur ataupun menu bawaan dasar yang ada pada Slims. Nah, pada video ini saya akan menjabarkan bagian dari 5 fitur tersebut. Baiklah, langsung saja pertama-tama kita membuka Slims-nya itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan utama di beranda Slims. Jadi, di sini saya akan menggunakan 5 fitur pada Slims. Nah, fitur pertama yang akan saya gunakan adalah di sini bibliografi. Nah, bibliografi di sini juga ada beberapa pilihan. Tentunya dengan pemanfaatan pada fitur ini, misalnya kita bisa menambahkan daftar bibliografi, lalu daftar eksemplar, dan eksemplar keluar. Dan di sini juga ada salinan katalog, di mana bisa kita gunakan. Tentunya ada layanan MARCSRU, layanan Z3950, dan layanan P2P. Nah, di sini kita akan memudahkan untuk menginput data. Nah, di sini adalah beberapa buku yang sudah saya input. Lalu, misalnya akan saya tambahkan untuk mencoba fitur ini pada bagian daftar bibliografi. Nah, di sini kita masukkan saja, kita pilih daftar bibliografi atau tambah bibliografi. Nah, di sini kita klik tambah bibliografi baru ataupun buku yang ingin kita input. Nah, di sini misalnya saya memasukkan buku pada buku dengan judul bulan. Nah, kita klik di sini misalnya bulan. Nah, kita klik di sini. Lalu klikkan di sini tambah data. Nah, kita masukkan di sini yaitu adalah misalnya di sini Terelie. Lalu nama orang, lalu kita klik sisipkan dalam bibliografi. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita coba kembali klik. Kita tulis kembali Terelie. Sisipkan. Nah, maka di sini sudah terdaftar author pengarang berhasil ditambahkan. Kita klik X di sini. Nah, sini sudah pengarang utamanya adalah Terelie. Lalu kita masukkan pernyataan tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawabnya adalah kita ambil misalnya penerbitnya. Di sini penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Gramedia Pustaka Utama. Lalu di sini, nah di sini merupakan edisi ke-8. Nah, info detail spesifik misalnya adalah buku ini. Kita masukkan saja misalnya adalah 396 halaman. Nah, lalu kita bisa juga membuat nomor eksemplarnya di sini. Kita pilih misalnya di sini P0005. Lalu kita masukkan misalnya total item di sini. Kita klik dulu misalnya ada 5. Lalu kita klik di sini adalah tambah pola baru. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan seperti yang tadi. Lalu kita klik saja misalnya di sini simpan. Nah, lalu kita klik OK di sini. Nah, kita klikkan X. Nah, di sini kita klik OK. Lalu kita klik pilihan. Nah, pilihan di sini kita bisa menyesuaikan. Misalnya lokasi, kita pilih dia lokasi di kampus 2. Lalu lokasi raknya misalnya, lokasi rak ini adalah menyesuaikan misalnya pada kampus 2 atau tadi. Misalnya kita masukkan 899. Nah, tipe koleksinya dia merupakan tipe koleksi textbook. Lalu untuk di sini satu eksemplarnya kita klik tersedia. Nah, di sini bisa kita sudah sesuaikan. Lalu untuk GMT-nya teks, tapi isinya belum ditentukan. Nah, setelah itu kita masuk ke kala terbit. Nah, kala terbit di sini misalnya kita bisa tulis 3 times a year, nah 3 times a year. Nah, lalu jangan lupa untuk masukkan ISBN-nya. ISBN-nya adalah 978 602 lalu 03 32 94 lalu 9. Nah, penerbit di sini adalah seperti yang tadi, yaitu adalah Gramedia.
Gramedia Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Pustaka Utama. Nah, lalu kita klik tambah baru, lalu tahun terbitnya adalah di sini tahun terbit 2018. Lalu jika sudah tempat terbitnya adalah di Jakarta, lalu kita klik di sini. Nah, untuk deskripsinya ini kita bisa tuliskan misalnya 396 halaman. Lalu kita bisa tambahkan juga misalnya adalah 20 cm. Nah, judul serinya bisa kita lewati juga. Lalu untuk klasifikasi di sini, kita akan masukkan misalnya pada 899. Lalu setelah itu, klik tambah baru. Nah, di sini ada nomor panggilnya. Kita masukkan di sini adalah tambah 221, lalu 3, lalu di sini adalah terilia, kita ambil TER, lalu B, karena B adalah bulan. Lalu subjek jika tidak ada, nah di sini bahasa Indonesia. Nah, lalu abstrak atau catatan misalnya adalah buku ini terlaris pada tahun 2018. Lalu kita bisa klik di sini untuk menambahkan cover buku. Jika ingin menambahkan, klik saja di sini misalnya pilih berkas. Nah, untuk di sini pastikan sudah kita download, lalu kita klik download di sini, lalu klik open. Nah, untuk lampiran berkas jika bisa menambahkan atau tidak. Lalu kita sudah seperti ini, kita klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, itu berarti buku yang tadi terlihat sudah diinput. Lalu kita bisa mengeceknya pada fitur ini. Nah, bagaimana? Kita klik saja di sini pada fitur bibliografi, yaitu daftar bibliografi. Nah, maka di sini untuk buku bulan tadi, karangan Terelie sudah terbit dan ada di sini, beserta dengan cover buku tersebut. Nah, itu adalah fitur pertama dari Slims yang saya gunakan di sini bibliografi. Lalu kedua, kita akan memasuki fitur kedua. Nah, fitur kedua adalah yaitu kita akan memasuki pada keanggotaan. Lalu keanggotaan di sini sama seperti yang tadi, kita bisa lihat ada daftar anggota ataupun tambah anggota, dan di sini juga ada lihat anggota yang kadaluarsa. Nah, pada fitur ini kita bisa menambahkan anggota. Lihat di sini sebelumnya sudah ada. Lalu dengan fitur ini kita bisa menambah. Lalu klik saja di sini misalnya adalah tambah anggota. Klik di sini tambah anggota. Nah, kita bisa menambahkan misalnya adalah anggotanya sudah sampai 254. Nah, nama anggota misalnya kita masukkan di sini adalah Aulia Mariana. Nah, ini adalah misalkan untuk menambahkan tempat tanggal lahir, misalnya kita bisa tambahkan misalnya tanggal 1, lalu di sini kita masukkan tanggal bulan 6, lalu misalnya sini adalah 2000, misalnya adalah 1999. Nah, di sini bisa kita lewati juga. Lalu sudah, nah ini bisa kita masukkan misalnya institutinya. Lalu untuk tipe keanggotaan standar, nah di sini kita bisa menyesuaikan dan mengisinya. Tapi karena di sini hanya sebagai contoh langkah-langkah, maka bisa kita lewati. Nah, untuk foto bisa disertakan juga untuk membuat kartu keanggotaan ataupun daftar anggota. Nah, jika sudah, klik saja di sini simpan. Nah, di sini sudah ada data anggota berhasil disimpan. Klik saja OK. Lalu di sini adalah Aulia Mariana, ID anggota 254 sudah terdaftar. Nah, ini adalah fitur kedua yang bisa kita gunakan dari Slims setelah bibliografi. Lalu karena setelah itu kita bisa melihat lagi pada pencetakan kartu anggota di sini. Nah, untuk pencetakan kartu anggota di sini, kita bisa klik misalnya pada Aulia Mariana. Nah, di sini kita bisa mencetak kartu tersebut. Jadi, klik saja cetak anggota data terpilih. Nah, di sini tidak ada. Berarti kita akan kembali pada fitur yang lainnya. Lalu untuk pada fitur keanggotaan ini, seperti yang tadi ada tipe keanggotaan juga. Nah, di sini standar jumlah pinjaman juga bisa kita melihatnya. Lalu kita akan kembali ke fitur selanjutnya, yaitu adalah daftar
terkendali. Nah, pada fitur ketiga ini kita akan mengendalikan atau bukan mengendalikan, tapi kita akan memantau gitu. Nah, pada memantau ini kita bisa melihat dari GMD. GMD di sini sudah ada, jadi beberapa buku itu GMD-nya dapat kita lihat di sini daftarnya. Baik itu AR, CA, CD. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu untuk itu tidak hanya pada itu, kita misalnya pada pengarang di sini. Nah, pada pengarang kita bisa mengecek buku-buku yang diciptakan oleh pengarang pada daftar terkendali di fitur ini. Misalnya tadi adalah Terelie, kita tuliskan saja pengarang Terelie di sini. Nah, kita klik cari. Nah, maka di sini ada disebutkan Terelie adalah jenis pengarang di sini. Maka dapat kita lihat ininya untuk detailnya. Lalu untuk subjek juga ada di sini dan juga agen, penerbit. Nah, untuk penerbit seperti yang tadi pada Gramedia, Pustaka Utama. Nah, itu adalah dari keuntungan menggunakan fitur data terkendali. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada fitur keempat, yaitu adalah fitur sistem. Fitur sistem adalah fitur yang dapat kita rubah juga. Tentunya ini adalah fitur yang sangat menarik. Kenapa? Nah, di sini adalah sebelumnya nama perpustakaannya adalah Pelangi. Lalu jika ingin mengubah pada fitur ini juga bisa. Misalnya diubah menjadi fitur nama perpustakaannya adalah Bahagia. Misalnya Bahagia Pelangi di sini disebutkan. Nah, ini hanya memisalkan saja. Kita lihat di sini adalah Pelangi. Nah, kalau kita klik ke bawah, ini hanya memungkinkan saja, lalu ke bawah lagi, ini untuk contoh, lalu kita klik simpan pengaturan. Nah, di sini sudah disebutkan, nah, maka di sini nama perpustakaannya akan menjadi Bahagia Pelangi. Nah, lalu untuk fitur ini bukan hanya pada untuk mengganti nama perpustakaan, tetapi seperti ada gambar logo, ada bahasa aplikasi, nah di sini kita bisa menggantinya. Lalu tidak hanya itu, pada fitur sistem ini kita bisa mengubah beberapa, misalnya ada ruas tambahan di sini, lalu ada konten. Nah, di sini juga tersedia banyak. Lalu kita setelah itu bisa mengecek juga baik itu pustakawan ataupun pengguna sistem di sini. Lalu setelah itu kita kembali ke sini dan kita lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan di sini juga memudahkan kita pada untuk mengecek. Jadi untuk pustakawan pasti akan memiliki pelaporan gitu pada akhir tahunnya. Nah, untuk itu misalnya di sini adalah statistik koleksi. Nah, jadi di sini disebutkan juga ada judul keseluruhan dengan eksemplar. Nah, bisa kita cek di sini misalnya dengan tunjukkan dalam grafik. Nah, kita klik saja di sini, maka ini adalah jenis grafiknya. Lalu kita klik X. Nah, bagaimana untuk laporannya? Laporan dari koleksi. Kita klik di sini unduh laporan. Nah, untuk unduh laporannya di sini dapat kita lihat. Nah, di sini adalah Bahagia Pelangi laporan statistik koleksi, yaitu ada keseluruhannya 20, jenis keseluruhan dan eksemplar adalah 13, di sini ada 23. Nah, di sini kita lihat 10 judul terpopuler, ada perahu dan jaringan kerjasama perpustakaan informasi. Nah, jika ingin menge-save atau menyimpannya, tentu kita klik save. Tapi karena di sini untuk itu, kita klik cancel saja. Dan kita di sini klik X lagi. Nah, ini adalah statistik koleksi. Bagaimana dengan laporan peminjaman? Nah, untuk laporan peminjaman juga sama seperti yang tadi, yaitu kita klik saja unduh laporan di sini. Maka untuk laporan peminjaman, baik itu jenis-jenis bukunya, maka akan tersedia di sini. Nah, sama seperti yang sebelumnya, yaitu pada statistik koleksi ataupun peminjaman, di sini juga ada laporan anggota. Nah, keanggotaan di sini yaitu adalah nama-nama yang tadi saya cantumkan. Misalnya tadi adalah seperti Aulia, saya masukkan Mariana. Nah, di sini kita lihat pasti akan di sini ada tersedia seperti total anggota terakhir adalah 4. Nah, di sini adalah yang paling paling aktif. Lalu kita klik cancel. Nah, tidak hanya itu, pada pelaporan ini kita bisa juga mengecek pada yang lain, misalnya daftar anggota, peminjaman berdasarkan klasifikasi, daftar judul, rekapitulasi. Misalnya ini adalah daftar anggota. Nah, daftar anggota di sini kita bisa melihat. Nah, seperti yang tadi di laporan anggota itu ada 4. Nah, di sini adalah 4 dengan ID anggota 254, Aulia Mariana dan 2098 Dian Apriliani Baroni. Di sini juga ada beberapa anggota lainnya. Nah,
Itu adalah beberapa fitur yang pada Slims saya gunakan. Jadi pada aplikasi Slims ini banyak sekali fitur yang ada, tetapi saya memilih 5 fitur ini untuk menjawab soal UAS nomor 1. Baiklah, sekian video praktek dari saya, yaitu tentang fitur-fitur yang ada pada Slims. Tentunya fitur ini sangat bermanfaat. Dan tidak hanya itu, eh, dengan adanya fitur ini juga dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan sebagai pustakawan. Nah, sekian video dari saya, yaitu dari fitur yang saya gunakan seperti bibliografi, keanggotaan, lalu daftar terkendali, sistem, dan serta laporan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.